Sebelum menjawab pertanyaan kalian, terutama dirimu yang dari Tabanan, kerjakan dulu untuk power. Ke kiri 100 kali, ke kanan 100 kali. Ini caranya seperti itu. Setelahnya tekan ini agar kelenjar mata menjadi bagus. Juga sama, ini harusnya 200 kali. Setelah itu sini untuk power. Ini akan sampai ke berbagai titik saraf. Tarik ini. Oke, tapi jangan lupa ya pernapasan panjangnya. Jadi Mbah Kung menemukan mengapa lahir doa. Saat harapan, keinginan yang ada di dalam benak kita tidak sesuai dengan ekspektasi, nah ini akan menjadi beban kalau kita tidak tulus bersyukur, tulus, ikhlas, legowo, ya kan. Kalau orang kan hanya suka ikhlas, suka legowo, suka tulus, ya, baru suka. Jadi belum menerapkan, belum mempraktekkan. Jadi baru suka ikhlas, baru suka legowo, baru suka tulus, belum tulus yang sesungguhnya. Hal inilah yang menyebabkan ketika kamu datang dari jauh sampai ke diamanmu, sampai ke diaman kalian, ada persoalan baru yang timbul di situ. Nah, ketika persoalan, masalah, dilema tersebut kita anggap menjadi beban, maka yang terjadi adalah penyakit. Yang paling sensitif adalah gatal-gatal. Kulitmu tiba-tiba gatal, bukan karena bakteri, bukan hanya karena virus saja secara medik, tetapi yang paling dahsyat itu karena kita gundah, pikiran negatif, galau, kecewa, ragu-ragu. Karena apa? Harapan, angan-angan yang dibawa dari jauh itu lenyap di depanmu, sehingga timbullah itu dilema. Seandainya dilema, persoalan, problem yang kita hadapi itu akan menjadi berkah untuk menghantarkan suatu kearifan, maka persoalannya bisa dihadapi dengan teduh, dan kita akan makin kuat dan makin sejahtera dalam apapun. Ini kuncinya. Kalau kalian, aku nggak mengguruin, kalau kalian menghadapi suatu risiko, persoalan, problem, dilema, masalah-masalah itu kita anggap sebagai beban, itu akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau dilema, persoalan, problem, dan aneka hal itu kita syukuri, akan menjadi rahmat dan berkah, serta dihantarkan pada anugerah baru. Seperti yang kau alami, kamu membuat rumah di Bakti Sraga. Setelah sekian tahun, setelah kau punya 3 orang anak, tawon gung, lebah pohon itu kenapa ada di pohon belimbingmu, padahal jauh dari Goblek ke Bakti Sraga? Itu anugerah loh. Lalu kamu
ketika kemana-mana sekarang dihadirin pelangi, kau selalu melihat Padma Pelangi. Ya, supaya hidupmu menjadi pelangi, terang, indah, tidak menyilaukan, tapi biar sinarnya begitu indah, mempesona, sehingga yang memandang itu takjub. Kenapa memandangnya takjub? Karena penuh syukur. Kalau memandangnya dengan iri, ya kebencian, ya kan? Nah, gitu. Nah, kenapa dirimu membikin kandang? Baru sebentar aja tiba-tiba harus pindah. Ya, karena bukan milikmu. Sah-sah saja yang memiliki lahan tempat itu sewenang-wenang terhadap kebijakanmu. Tidak apa-apa, lalui saja. Jadi akan lahir sesuatu yang indah kalau kita mensyukurinya. Disinilah kita menjadi pelangi hidup. Ketika benturan-benturan, persoalan-persoalan, dilema-dilema, masalah demi masalah itu dihadirkan, disebabkan oleh sesama manusia. Dirimu dengan aku dengan dirimu, dirimu dengan dirinya, dirinya dengan dirinya, dirinya dengan diriku. Dilema, ya kan? Yang terjadi apa? Disharmoni. Seandainya dilema, persoalan, problem, masalah tersebut kita syukuri menjadi suatu anugerah, maka lahir kearifan baru. Nah, inilah yang dicontohkan oleh leluhur manusia sejati. Ketika benturan-benturan antar sesama manusia itu terus menimbulkan dilema, menimbulkan problem, menimbulkan masalah, maka lahirlah keindahan hidup baru dengan manusia lebih mencintai hewan, orang lebih mencintai alam dan tumbuhan, insan-insan mulai memuliakan semesta raya. Karena sesama hidupnya selalu menimbulkan problem, dilema, persoalan yang merongrong anugerah hidupnya. Apabila kita sudah merasa selalu sanggup memberi material, entah itu uang, entah itu harta, entah itu benda, kalau kita sudah sanggup memberi, keangkuhan, kesombongan, kekuatan itu merasa ada di diri kita. Dengan dilema, problem, masalah, persoalan yang disebabkan oleh sesama hidup, sesama manusia, sesama orang, maka leluhur manusia sejati kita melahirkan doa, melahirkan cita-cita mulia, melahirkan angan-angan, memunculkan harapan dalam sebuah doa. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jimring sariraning sun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Lalu bagaimana caranya untuk jagat gede, jagat cilik, nyawi jimring sariraning sun ini? Maka setiap manusia harus weruh sariraning pribadi lan weruh ing panuju. Weruh sariraning pribadi lan weruh ing panuju, memahami dirinya pribadi dan mengerti arah tujuan hidup. Sopo weruh sariraning pribadi sasat weruh pangerane. Sopo weruh ing panuju sasat sugih
pagar wesi. Itulah lahirnya doa. Doa harapan yang mulia, cita-cita